dakwah itu harus dilakukan oleh ustadz atau enggak nih? Enggak. Tantangan terbesar anak muda zaman sekarang apa sih menurut kamu tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast kita dengan saya Najwa Laila dan bersama narasumber kita yaitu Halo semuanya, saya Devina Eka Rahmakadahya Soekarna. Jadi kita hari ini nih bakal ngebahas apa nih? Nah, kita tuh di sini akan membawakan tema menjadi muslim yang lebih baik di era sekarang. Nah, menurut kamu, apakah menjadi muslim itu tuh baik langsung dan sempurna gitu? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya nggak harus sempurna sih. Karena semua orang pasti pernah salah dan punya kekurangan masing-masing ya. Yang penting adalah terus belajar dan mau memperbaiki diri. Padahal tuh perubahan itu tuh ada prosesnya, nggak langsung sempurna kan. Nah, yang penting itu konsisten sedikit demi sedikit. Setuju banget. Bahkan langkah kecil seperti mulai memperbaiki sholat tepat waktu itu juga udah luar biasa kalau dilakukan terus-menerus. Nah, menurut kamu tantangan terbesar anak muda zaman sekarang di zaman sekarang apa sih menurut kamu tuh? Kalau menurut aku sih salah satunya adalah media sosial ya, karena di sana tuh kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, bener banget. Kadang lihat orang lain sukses, liburan, ya mewah-mewah gitu. Kadang itu punya kehidupan yang terlihat sempurna. Nah, akhirnya kita jadi kurang bersyukur kan. Iya, betul sekali. Nah, belum lagi waktu yang terbuang sia-sia nih. Kita tuh niat buka HP cuma 5 menit, tapi ternyata 5 menit itu tuh berubah jadi 1 jam, ya kan? Padahal dalam waktu Islam itu amanah. Kalau yang digunakan untuk hal yang baik itu insya Allah jadi pahala. Tapi kalau disia-siakan bisa jadi penyesalan kan? Iya, bener. Nah, makanya penting banget untuk mengatur waktu nih dan menggunakan media sosial dengan bijak. Nih, ngomong-ngomong soal menjadi muslim itu yang lebih baik, menurut kamu dakwah itu harus dilakukan oleh ustadz atau enggak nih? Enggak juga. Semua orang sebenarnya bisa dakwah dengan caranya masing-masing. Contohnya seperti apa tuh? Kayak kita harus gimana? Contohnya tuh sederhana banget ya. Mengingatkan teman untuk sholat, berkata sopan, membantu orang lain, atau bahkan menyebarkan kata-kata positif di media sosial. Itu juga bisa termasuk dakwah ya. Nah, bener banget sumpah. Kalau orang berpikir dakwah itu harus ceramah, terus panjang kali lebar ceramahnya, terus padahal akhlak yang baik juga termasuk dakwah ya. Nah, yang paling mudah diterima orang lain juga. Iya, karena orang biasanya tuh lebih melihat perilaku daripada sekedar ucapan. Kalau ada teman-teman nih yang merasa sering lalai, kira-kira harus mulai dari mana nih? Kita bisa mulai dari hal kecil dulu ya. Misalnya memperbaiki sholat, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat setiap hari, dan mengurangi kebiasaan buruk sedikit demi sedikit. Oh gitu, karena perubahan besar selalu mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Iya, dan yang paling penting jangan mudah menyerah ya. Allah melihat usaha dan niat baik kita untuk berubah menjadi lebih baik. Ah, betul banget ini. Jadi jangan merasa terlambat untuk berubah karena pintu taubat itu selalu terbuka. Aduh, udah gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Semoga obrolan santai ini bisa jadi pengingat untuk kita semua agar terus semangat memperbaiki diri dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bener banget.
Nah, banyak banget nih hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari obrolan hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia mendengarkan sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.